Udahlah, menyerah aja Pak Jokowi, ya, menyerah, mengaku kalah, mau buat diadili supaya masyarakat gak gaduh lagi. Meskipun jaksa bisa mengajukan kembali, ya kan, tapi itu harus melewati MK supaya diuji dulu sama MK. Pengajuannya itu apakah bisa diterima atau tidak. Kalau MK menolak juga artinya masalah ini selesai. Berarti Pak Jokowi mutlak bersalah dan harus diadili. Paham gak Termul? Gak paham. Emang Termul tolol kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rustam Effendi yang merupakan tim dari TPUA yang juga menjadi tersangka yang dilaporkan oleh Jokowi membongkar bahwa asal-usul ijazah Jokowi dibuat oleh relawan Jokowi saat mencalonkan diri Jokowi di Pilkada DKI Jakarta waktu itu Jokowi Ahok. Nah, kata Bang Rustam awalnya ijazah Jokowi ini dibuat oleh relawan-relawannya dan Rustam Effendi ini pegang siapa yang membuat ijazah Jokowi di Pasar Pramuka ini. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita simak pernyataan dari Rustam Effendi. Palsu kepada seluruh rakyat Indonesia, kita lihat sampai titik darah penghabisan kita akan melawan Jokowi. Kepada para Termul, menurut saya segeralah menghindar dari Jokowi. Karena apa? Ijazah Jokowi itu dibuat oleh Eko Panjul, Eko kader PKI, aktivis PKI dari Solo. Jadi jelas, Eko itu kawan abang saya, almarhum Nuku Sulaiman. Jadi kita tahu Eko itu siapa. Jadi Jokowi jangan berpura-pura lagi. Udah dapat orang inilah siapa yang buat. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah acaranya cukup ramai ya, bahkan lebih ramai dari persidangan Dr. Tifa kayaknya nih. Jadi saya sudah memprediksi bahwasanya Jokowi itu tidak akan hadir dalam persidangan gitu loh. Karena apa? Karena kan yang buat itu Eko. Eko Sulistyo, Eko Panjul, Eko aktivis PKI. Jadi sampai kapanpun Jokowi tidak akan hadir gitu loh. Nah, hari ini kan Jokowi selalu bilang, saya ini korban dari kita ini. Jokowi itu bukan korban, Jokowi itu pelaku kejahatan. Jokowi itu harus ditahan, ditangkap. Eko Sulistyo, Pratikno harus ditangkap. Kalau polisi mau memeriksa laporan kami di Barreskrim, selesai kasus ini. Jokowi pasti ditangkap dan diadili. Jadi, atas putusan Dr. Tifa, ternyata ada yang lebih senang dari Dr. Tifa gitu loh. Saya tadi di Barreskrim saya ketemu dengan Lecumanan. Nah, Lecumanan ketemu saya tegur, Bang Lecu, iya Bang Rustam, katanya, waduh, selamat Bang Rustam menang, katanya gitu kan. Saya bingung juga apa yang menang. Nah, terus saya bilang begini sama Lecu, bukannya lo yang menang. Kalau begini kan Jokowi kan gak hadir di pengadilan gitu kan. Artinya lo menang, oh iya bang, makasih bang gitu ya. Jadi intinya kasus ini memang sengaja dibuat Jokowi supaya Jokowi tidak hadir di pengadilan gitu loh. Nah, kami ini bertiga, saya, Kang Rijal dan Ibu Kurnia, siap bertarung di pengadilan bersama dengan tim Taka untuk membongkar ijazah palsu Jokowi yang dibuat oleh Eko Panjul. Jadi supaya rakyat tahu, ijazah Jokowi ini dibuat oleh Eko, makanya dia akan berani hadir. Dan saya selalu sebut nama Eko. Ada beberapa saksi yang menyatakan kepada saya bahwa dia ikut membuat bersama Eko. Hari ini juga ada Mbak Ita, terima kasih Mbak Ita hadir. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami untuk membongkar ijazah palsu Jokowi, yang dimana kawan Mbak Ita juga mengakui kalau dia ikut bersama Eko. Terima kasih Mbak Ita, kami berjuang kembali. Jadi tidak ada lagi peluang Jokowi untuk menyatakan ijazah dia itu asli. Dia ini bingung gitu loh, dipikir dengan memusnahkan barang bukti, membakar Pasar Pramuka akan hilang. Tidak, pembuatnya masih ada. Ijazah ini dibuat 2029. Siapa yang membuat? Ya relawan 2012 ijazah ini dibuat. Ketika Jokowi Ahok, siapa yang membuat itu? Ya relawan itu. Nah, saya temukan dan mengakui bahkan orang yang tertinggi dari relawan itu kerjaan gue sama Eko. Artinya selesai barang ini dibuat di Pasar Pramuka. Kalau kita bertarung, nanti kita dorong orang itu biar Jokowi itu mukanya berdarah-darah gitu loh. Nah, menangis darah, biar dipermalukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Supaya tidak ada lagi presiden macam Jokowi yang pembohong ini gitu. Yang merusak bangsa ini, menghancurkan bangsa ini. Dan sok menyatakan ijazah itu asli. Padahal
palsu, 1000% palsu. Foto itu bukan foto Jokowi. Gigi yang kinsu itu bukan gigi Jokowi. Bibir Jokowi itu tidak seperti itu. Bibir Jokowi itu kalau kita perhatikan, sebelah kirinya miring, yang ini rata, bibirnya agak tebal, itu bukan Jokowi. Kumisnya juga bukan Jokowi. Kacamatanya itu kacamata Bang siapa itu yang depan tuh. Jadi itu memang bohong besar, Jokowi melakukan kebohongan, dan saya yakin Jokowi tidak akan berani berhadapan-hadapan dengan kami. Kamilah yang membongkar ijazah itu. Kami yang memulai, kami akan memanggil membongkar ijazah Jokowi palsu. Kepada seluruh rakyat Indonesia, kita lihat sampai titik darah penghabisan, kita akan melawan Jokowi. Kepada para termul, menurut saya segeralah menghindar dari Jokowi. Karena apa? Ijazah Jokowi itu dibuat oleh Eko Panjul, Eko kader PKI, aktivis PKI dari Solo. Jadi jelas, Eko itu kawan abang saya, almarhum Lukus Sulaiman. Jadi kita tahu Eko itu siapa. Jadi Jokowi jangan berpura-pura lagi. Udah dapat orang ini lah siapa yang buat. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan kita meyakini ijazah Jokowi itu asli, jangan. Ijazah Jokowi itu palsu, dibuat oleh Eko Panjul, Eko Sulistyo, aktivis 80-an, aktivis PKI. Yang hari ini Solo Jakarta menyelesaikan S3-nya. Jadi jelas hari ini para hakim, para Pak Polisi, kalau mau menyelesaikan kasus ini kepada Pak Prabowo, periksa yang orang kita laporkan di Bareskrim. Eko Sulistyo, Pratikno, Jokowi, dan Pak Iman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi polisi itu susahnya itu ya dia harus ngikuti apa yang kata Jokowi, Bang. Itu masalah susahnya sebenarnya. Kalau dia mau jujur, mau gampang kan tinggal diperlihatkan aja tuh ijazah, Bang. Nggak perlu barang bukti banyak. Kalau dia mau cari gampang, ini karena dia ikutin saran Jokowi, dia cari susah. Artinya dia mau dibikin susah oleh Jokowi, dia mau. Nah, itu salah polisi juga gitu loh, Bang. Tapi kalau saya dengan kawan-kawan penyidik, Bang, sebenarnya sih baik-baik aja, Bang. Kalau kita lagi wajib lapor, kayak tadi kan saya wajib lapor. Sebenarnya dia yakin juga itu barang-barang ini, Bang. Oh, polisinya juga yakin bahwa itu palsu? Sambil bisik-bisik informal. Polisi artinya, ya udah bongkar-bongkar aja gitu kan. Oh, polisinya bilang gitu ya, bongkar-bongkar aja lah gitu ya. Cari aja beneran gitu. Artinya kan dari situ kan, dia pro juga ya sebetulnya ya. Ya namanya ini kan kelas bawahan, Bang. Ada jenderal-jenderal yang main ini kan. Nah, inilah yang harus sebenarnya ini kasihan juga mereka, Bang. Iya. Kayak kemarin waktu di penangkapannya Mas Roy mau dari rumah sakit itu mereka juga. Iya, mereka cuma diperintahkan. Iya, kasihan, Bang. Ini kan permainannya Listio Sigit juga nih. Makanya saran saya nih Pak Listio mundur lah. Udah terlalu lama juga kan, Bang. Apalagi ini kan kasus berbahaya buat Pak Listio sendiri, Bang. Namanya barang busuk itu walaupun dibuat pasti kecium. Iya. Makanya saya minta kepada Pak Prabowo jangan baiknya bagaimana buat Pak Listio ini. Karena udah terlalu lama, masih banyak juga di bawahnya ingin menjabat jadi Kapolri atau yang lain kan, gara-gara Pak Listio jadi terhambat. Saran saya lebih baik dicopot dulu lah nih Pak Listio. Tidak yuridis bahwa pasal 75 jadi gini, artinya itu adalah keputusan hakim, tentunya tidak menyampaikan juga apakah ada penyampaian artinya benar-benar secara administrasi ya, bukan substansi pokok ya. Ketika kemudian putusan setelah itu turun, apakah itu tidak boleh menggunakan 75 ayat 4, kan tidak ada dalam putusannya juga. Oke. Jadi Anda jangan juga terlalu memastikan suatu teknis yang ada di pikiran Anda membaca putusan. Bang Ade mengatakan apakah putusan Bang Ade sebentar, saya tanya kamu percaya nggak sama putusan hakim? Percaya dong. Kamu percaya nggak sama asas res judicata pro veritas? Pasti. Kalau Anda percaya terhadap putusan hakim, maka hakim tadi jelas bahwa tidak boleh intinya apa? Harus dipakai dulu. Pasal 206 harus dipakai dulu. Yaitu apa? 206 Lakukan dulu perlawanan terhadap putusan hakim, baru kemudian nanti setelah itu dilakukan perbaikan. Tidak sepakat. Ya itu kan omongan dia. Kalau dia omongan Anda juga. Kalau Anda ngomong begitu, hormati keputusan hakim, maka tadi perintah hakim jelas. Jaksa tempuh pasal 206 ayat 4. Berarti gini. Yaitu apa? Lakukan perlawanan. Tidak dilarang menggunakan pasal 75, Bos. Nggak bisa. Termul yang satu ini mendadak langsung jadi pelunga-pelungu kayak junjungannya ketika disekakmat oleh Bang Emrus Sihombing. Nih videonya, guys. Apakah ada izin untuk meneliti jasa itu langsung dari Pak Jokowi? Misalnya harus izin dari Pak Joko Widodo, kan begitu, untuk diteliti. Tidak, karena sudah ada di ruang publik. Di media sosial? Iya,
apa yang melarang kita untuk meneliti misalnya katakanlah Itu salah satu saja kalau saya minta. Tunggu dulu biar saya ngomong. Jadi kalau sudah terbuka tidak harus perlu izin lagi karena itu bukan rahasia lagi. Maka di sini di forum ini pernah saya berdiskusi dengan pengacara dari Pak Joko Widodo, tikus terbang saja bisa kita teliti andai kan, karena sesuatu yang unik menarik loh diteliti. Itu prinsip metodologi. Lalu yang kedua adalah kemudian metodologi neuroscience. Justru harusnya pihak Jokowi membuat lagi penelitian dengan metode yang sama, neuroscience yang ahlinya. Ini hasil penelitian kami. Mana kau punya bukti, Pak? Wah, seru kalau itu terjadi. Jadi metode neuroscience misalnya kalau itu dibuat sebagai metode, bandingkan dengan neuroscience yang dilakukan oleh peneliti lain sehingga bisa terbuka ke ruang publik. Sampai sekarang saya tidak melihat apa yang dilakukan Bu Tifa tidak dilakukan oleh kelompok Joko Widodo. Jadi penelitian benturkan dengan penelitian. Wah, bagus sekali kalau itu terjadi. Nah lo, kicep kan lu? Sebenarnya ngincer posisi apa sih lu? Kok sampai segitu getolnya belain hal yang entah ada entah tidak? Emang berat ya tugas jadi termul itu ya. Padahal gue yakin sebenarnya dia sendiri pun belum pernah melihat sekalipun itu yang namanya ijazah itu. Tapi kok bisa-bisanya membela sampai segitunya itu loh. Ngincer posisi apa sih? Gua Blok, Kok Roy Suryo dijadikan saksi, otaknya terbolak-balik. Karena itu, kita mengatakan, kita menantang, ada nggak saksi yang melihat ya, baru melihat benar atau tidaknya, bahwa Mas Roy mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, ya, menghilangkan. Ada nggak saksi yang melihat itu? Dan ketika kita... Sebentar, saya tanya boleh? Iya. Boleh jawaban singkat saja, Prof. Firmanto, ada nggak saksi yang melihat itu? Ya, salah satunya Mas Roy. Saksi satunya Mas Roy? Iya dong, karena dia yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Loh, bukan. Oke. Maksudnya pasal ini dibuat untuk apa? Tahu nggak, Prof? Enggak, ini tuh untuk hacker. Saya nggak mau mengomentari, makanya Loh, iya. saya senyum-senyum aja. Karena kenapa? Makanya. Apa yang sudah disampaikan semua prejudis-prejudis ini kan sudah dibantah dalam putusan Prapit kemarin. Pra-peradilan kemarin. Sudah ditolak semua. Sehingga dikatakan Itu nggak benar. Anda gunakan aja sidang untuk hak Anda dan itu dibolehkan. Ya, tapi dia bahwa ada saksi itu, ada salah satu adalah Mas Roy. Oke, silakan. Gini, saya lanjutkan ya. Itu salah. Gini. Saya kok malah jadikan saksi nih. Setelah ini baru kita Ya, makanya otaknya udah terbalik. Makanya kan Gini. beliau-beliau ini menyatakan dialah segalanya. Tidak ada yang benar kecuali dirinya. Kan itu nih, kan mau dipertontonkan seperti itu. Jadi saya tidak mau terjebak di situ. Jadi kalau kita mau berdebat ya, berdebatlah adu argumentasi. Argumentasi Anda apa? Ya, jangan hanya kemudian membantah hal-hal yang tidak relevan. Argumentasi saya yang sifatnya tidak argumentatif, ya kan? Prapit sudah menolak. Nah, itu kan bukan argumentasi. Loh, bukan dong. Loh, itu hanya sekedar mengatakan Prapit sudah argumentasi menolak. saya. Anda tahu nggak isi jawab Anda Prapit katakan itu apa? tidak seperti itu, Ya kan itu pendapat saya. Oke, ya udah, it's okay. Saya mau jelaskan kepada Anda yang tidak membaca. Ya, oke. Jangan semuanya Anda seperti itu, nggak boleh. Saya mau jelaskan kepada Anda ya. Jadi gini, Man ya. Kemarin itu kita ditolak itu bukan pada substansinya. Tantangan kita itu nggak dijawab sama hakim. Hakim menjawab apa? Hakim menjawab dengan prejudice. Apa? Ini tidak relevan. Harusnya Prapit ini diajukan ketika penetapan tersangka pada tanggal 7 November 2025. Kalau kita bicara hukum itu hak. Kalau itu misal hak kita mau gunakan tanggal 7 November kayak atau sekarang kayak sepanjang dibolehkan oleh hukum, ya nggak ada masalah. Apalagi kemudian seorang hakim mengatakan bahwa ini menunda-nunda pokok perkara, iya, menyalahgunakan Prapit dan lain sebagainya. Betul. Itu bukan pertimbangan hukum. Betul. Itu prejudice yang seharusnya tidak boleh dibuat oleh seorang hakim. Hakim itu harus jelas, clear. Anda salah, Anda benar. Terbukti, tidak terbukti. Kalau kemudian Anda membuat sebuah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada bukti persidangan, itu namanya sontoloyo. Akhirnya saya putuskan, hipotesis saya adalah saya harus membuktikan bahwa ijazah ini ada atau tidak ada dengan mengikuti alur pikir komisioner KPU saat itu. Dan akhirnya ya saya teliti ya dengan mengikuti pola-polanya, dengan melakukan pendekatan kebijakan publik ya, karena memang saya S2 S3-nya berbasis kebijakan publik. Saya ikuti undang-undang kepemiluan, undang-undang kearsipan. Saya teliti, saya tanya semua
dari KPUD Kota Surakarta, Lembaga Kearsipan Kota Surakarta, KPUD DKI, Lembaga Kearsipan DKI, KPU Pusat, ANRI, dan Setnek. Dan tujuh-tujuhnya sepakat mengatakan tidak pernah melakukan yang namanya klarifikasi terhadap hubungan antara fotokopi ijazah terlegalisir yang dikasih ke saya, yang dimiliki mereka terhadap sumber aslinya. Saya mau tidak sebut ijazah asli, tapi sumber aslinya. Mereka sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Dan uniknya lagi, justru sumber asli yang dikasih ke saya, yaitu fotokopi ijazah terlegalisir berstempel basah, dinyatakan tidak ditemukan oleh KPU Kota Solo tahun 2005 dan KPU Kota Solo tahun 2010. Bahkan di KPU Pusat juga pada amar putusan KI Pusat menyebutkan bahwa pada saat komisioner KPU KIP Pusat pemeriksaan setempat, mereka tidak menemukan yang namanya fotokopi terlegalisir berstempel basah. Dan juga saya juga dari kesaksian-kesaksian kami di persidangan di bawah sumpah, Komisioner KPU Kota Solo juga bersumpah di saat itu menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan yang namanya klarifikasi. Sehingga akhirnya saya putuskan, saya simpulkan bahwa di buku saya ini bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Dalam artian saya mencari ke 7 lembaga tadi, di antara tahun 2005 sampai 2025, saya tidak menemukan adanya badan publik yang bisa memastikan ke saya melalui sebuah verifikasi, berita acara verifikasi, klarifikasi bahwa sudah dinyatakan fotokopi terlegalisir yang dipunyai oleh KPU itu sama dengan aslinya, meskipun di stempelnya disebut sama dengan aslinya. Yang pada akhirnya juga kita ketahui bahwa di stempel itu juga ada keganjilan ya, bahwa tidak ada tanggal. Nah, pertanyaan kan sederhana, emangnya apa wajib KPU untuk memeriksa, mengklarifikasi? Benar, tidak wajib, karena di kalimatnya dapat. Pertanyaannya kan dapat itu diskresi. Kalau dapat mengklarifikasi, kalau mencurigakan, kalau melanggar hukum, kalau ada laporan masyarakat, kalau ada laporan Bawaslu. Nah, pertanyaan saya sederhana. Bukankah tidak ada tanggal itu melanggar Peraturan Menteri Pendidikan nomor 59 tahun 2008? Bukankah tidak adanya tanggal legalisir itu melanggar Undang-Undang nomor 30 tahun 2014? Sistem administrasi negara. Maka saya kutip kemarin pernyataan hakim, mantan hakim Pak Marwara Siaan, kalau tidak ada tanggal, lantas bagaimana orang menggugatnya ke Petun kalau tidak ada tanggal? Jadi dari situ seharusnya KPU sangat kuat alasannya dia harus mengklarifikasi itu sejak tahun 2005 karena tidak ada tanggal. Jadi ada semacam pembiaran di sini ya. Nah, dari situ juga berangkat dari tadi terbukti bahwa itu tidak diklarifikasi. Saya juga langsung mengejar ke Undang-Undang Kearsipan. Di mana Undang-Undang Kearsipan mewajibkan bahwa setiap 5 tahun setelah arsip statis serta arsip dinamis yang ada di KPU Solo, KPU Surakarta, KPU DKI, KPU Pusat, dia harus menyerahkan arsip-arsip yang dia miliki yang statis ini ke Lembaga Kearsipan Daerah, Lembaga Kearsipan Daerah Solo, Lembaga Kearsipan DKI Jakarta, dan ANRI. Ternyata ini pun tidak dilakukan. Akibatnya apa? Akibatnya tadi itu, yang di Solo bisa hilang, tidak kelihatan. Dan paling uniknya lagi, ANRI maupun Lembaga Kearsipan Daerah menjadi tidak berhasil melaksanakan Undang-Undang Kearsipan, yaitu mengautentikasi, memeriksa keaslian antara fotokopi terlegalisir stempel basah dengan sumber aslinya. Bahkan disebutkan di Peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023, ijazah asli juga harus sumber ijazah fotokopi ini juga harus diautentikasi, diperiksa. Kemikalnya, tintanya, ukurannya seperti itu. Nah, jadi untuk itu saya sudah fix bahwa saya secara bertanggung jawab mengeluarkan buku ini. Saya bisa bertanggung jawab secara ilmiah. Data-datanya semuanya juga berasal dari lembaga-lembaga kredibel.
berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum dan juga berdasarkan sumber-sumber yang kredibel ya, seperti itu. Oke, gimana tanggapan Anda, dokter? Gini ya, saya tuh sejak 29 Januari 2025 tuh sibuk sekali menerima permintaan RJ ya, mulai dari teman-teman Mas Ade, bahkan dilakukan di Polda, dilakukan di maunya ketemu di restoran, kemudian juga berkali-kali ya. Pak Alkatiri ya, kita berdua sibuk sekali menerima permintaan RJ. Salah satunya Bang Ade itu? Enggak ya? Timnya Ade? Enggak, Bang Ade enggak. Bang Ade baik. Oke. Ya itu, lalu kemudian tahapan setelah para teman-temannya Bang Ade ini udah selesai, lalu kemudian ketika kita pelimpahan itu juga kejaksaan juga menawarkan kepada kami untuk RJ. Lalu kemudian setelah kami mengikuti sidang, pada sidang perdana juga hakim menawarkan RJ dan berkali-kali juga kami sampaikan kami menolak RJ itu. Sebab apa? Tidak ada yang perlu saya mintakan maaf, ya. Karena apa? Bukti-bukti ini ya, 709 dokumen ini itu sudah kami pelajari. Justru saya selalu bilang, ya selalu saya katakan, ini kalau sampai sidang, ini sebelum sidang ya, ini kalau sampai sidang kasihan Pak Jokowi, kasihan negara ini, kasihan saya bilang. Beliau akan bolak-balik untuk hadir selalu kepada persidangan, karena beliau jangan lupa, beliau itu sebagai saksi pelapor, beliau wajib untuk hadir dan akan kami tanyai 709 dokumen yang sudah kami data tuh menghasilkan 2000 lebih pertanyaan. Lalu jika persidangan ini dihentikan, Pak Jokowi tidak hadir, bagaimana Anda melihat ini? Ya, Pak Jokowi harus siap-siap juga karena 9 tuntutan laporan yang sudah kita juga dengarkan dari beberapa pihak itu nggak melulu perdata, nggak melulu citizen lawsuit ya, ada beberapa pidana juga gitu ya. Jadi saya pun juga udah siap-siap untuk menjadi ahli dan tentu saja saya akan memberikan yang terbenar, saya akan memberikan yang teradil, saya akan memberikan yang terjujur, terutama dalam hal posisi saya untuk memberikan penjelasan scientific base terkait dengan 709 dokumen. Oke. Ya. Boleh saya lanjut nggak? Oke, boleh. Saya mau tanya tanggapan Bang Adi dulu sedikit. Boleh, silakan. Meskipun nanti apabila memang persidangan ini berhenti begitu ya, Pak Jokowi juga tetap harus siap-siap karena masih ada 9 yang persidangan sudah, lagi yang harus dihadapi. Bukan saya ya, tapi kan saya udah berkali-kali sampaikan. Kalau TIFA sampai sidang akan muncul TIFA 1, TIFA 2, TIFA 3, TIFA 4, TIFA, dan ini udah terjadi. Oke, silakan tanggapannya Bang Adi. Ya, Mbak ya, kalau kita berbicara terkait sidang, tentunya itu adalah konsekuensi bagi Pak Jokowi ketika melaporkan, tentu dia harus siap. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi juga nggak sabar kok untuk menantikan ini. Terus kemudian kalau dikatakan bahwa ini akan lama, saya rasa energi Pak Jokowi juga masih cukup untuk mengikuti itu. Tetapi kalau dikatakan ada 2000 pertanyaan dan lain sebagainya, kan tidak begitu prakteknya. Bahwa semua pertanyaan itu harus dijawab dalam peradilan, itu kan bisa keberatan juga. Artinya kita untuk berupaya seolah-olah hati-hati loh Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak takut dengan hal itu. Kita juga sudah. Terus kemudian dikatakan berhenti. Apakah ini berhenti ketika kemudian ada interupsi? Iya, saya Bang Ade, ini saya bicara sebagai dokter. Saya bicara sebagai dokter. Bu Tifa, saya biar saya jelaskan dulu bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah gentar juga untuk urusan seperti ini. Kenapa? Ini adalah harkat dan martabat beliau. Ya kan? Interupsi yang dituding-tuding, Anda harus memperhitungkan kesehatan beliau didatangin yang di sudah kuburan, ya kan? Sejak berbulan-bulan saya marwah keluarga pun dibawa-bawa sama harus kasihan kepada Pak Jokowi Dodo. Jadi kita harus kasihan kepada usia beliau yang sudah lansia. Pak Jokowi Dodo yang kita kasihani, yang kita kasihani justru ibu yang kita kasihani. Sudah bukan advokatnya Pak Jokowi Dodo. Beliau karena ibu yang harus sebenarnya konsentrasi dan mengatakan bahwa ini sudah selesai. Bagaimana bisa selesai? Lihat aja nanti. Artinya begini, Mbak ya, dengan Bang Rifai aja yang advokat langsung dari Pak Jokowi. Bahwa kemudian persoalan ini tentu masih ada pasal yang pengen manggung terus kan orang ini Pak Bang diperbaiki nggak atau tidak, ya kan? Bang Ade, bagaimana Anda yakin bahwa Pak Jokowi ini siap?
Siap. Karena Beliau di beberapa mengatakan langsung. perjumpaan kami sama Pak Jokowi, kita selalu mendiskusikan hal tersebut bahwa tidak ada masalah. Concern dari Dr. Tivo terkait dengan kesehatan beliau seperti apa, Bang Ade? Pak Jokowi sekarang 99% Sehat. sudah pulih. Oke, Dan oke. baik. Interupsi. Oke, baik, silakan Bang. Enggak, tadi tertarik masalah pertanyaan yang mau 1000 mau. Pertanyaan hakim tidak bisa membatasi, itu hak. Kalau emang belum selesai, kami pernah menanyain satu orang itu berhari-hari karena belum selesai, minggu depan datang lagi. Itu pernah. Jadi bukan mengancam ya. Ini berdasarkan pengalaman. Ya, kemudian seperti contohnya putusan tadi itu kan membuktikan bahwa di situ itu Bu Tifa ini benar secara formil ya minimal, ya kan? Dan secara moral juga gitu loh. Dakwan Tapi itu bukan berarti pembuktian benar atau salah, Bang. Bang Al-Kartiri, interupsi sebentar, Bang Al-Kartiri jangan ngomong seolah-olah putusan setelah itu adalah penyelesaian perkara tidak bersalah. bayangkan putusan akhirnya itu tidak, itu yang dakwaan batal yang demi dinilai hukum. oleh hakim bahwa itu obskur atau tidak jelas. Batal demi hukum atau tuh kurang ngerti nggak? cermat. Batal Kenapa? demi hukum itu Sudah pemahaman dijelaskan masyarakat bahwa batal demi hukum aturan itu karena adalah adanya dianggap tidak ada. transformasi antara KUHP lama ke KUHP baru, sehingga tentu disinilah kecermatan Putusan diperlukan. akhir daripada Gitu hakim loh. itu, tanya Mbak Arifah ini yang datang, adalah batal demi hukum. Apa artinya? Dianggap tidak ada itu dakwaan. Nggak ada. Batal demi hukum. Berarti JPU Oleh sebab juga tidak itu, bisa melakukan revisi terhadap hal ini. secara formil dan moral ini benar. Oke. Tapi bukan berarti apa ya? Kan konteksnya Tapi beliau pada ini surat tetap dakwaan, meyakini. Bang Al-Kartiri. Beliau ini tetap Interupsi. meyakini Kan itu bahwa konteksnya memang pada surat dakwaan. khususnya pada foto itu bermasalah. Yang dikatakan Bukan batal, berarti dengan tetapi adanya bukan ini masuk pada selesai. pokok perkara dan Ya. pembuktian, Ya. gitu Itu loh. kan Kita juga harus memberikan pembelajaran faktanya kan hukum tidak kepada sampai masyarakat. pokok perkara. Bagaimana fakta hukumnya, Bang Rifai? Oke, jadi pertama sebagai sesama rekan sejawat, saya perlu mengapresiasi Bang Al-Kartiri dan tim. Oke. Karena sebagai pengacara, Bu Dokter, beliau berhasil mengkoreksi dakwaan jaksa. Oke. Itu perlu kita apresiasi. Inilah fungsi pengacara, melakukan check and balances terhadap penegakan hukum yang berjalan. Oke. Sekalipun kami dalam posisi berbeda, kami tetap harus mengapresiasi. Oke. Dan kami menghargai betul putusan pengadilan ini sebagai bentuk koreksi agar kedepannya dakwaan ini bisa disempurnakan. Oke, berarti Anda setuju Sejujurnya- bahwa ini cacat ya? Memang saya melihat ada persoalan penggunaan delik yang sama. Oke, ya. delik. Kita akan bahas lengkapnya, pemirsa, tetaplah bersama kami di Interupsi. Ini orang sepertinya di rumahnya memang tidak ada kaca untuk bercermin atas apa yang dia lakukan sehingga memandang orang lain buruk dan salah. Sedangkan sikap dia sendiri pun membuat jijik dan muak orang lain. Ya, ini tentang Egy Sujana. Di mana Egy Sujana mengatakan dia menyebut bahwa Roy Suryo itu adalah pengecut yang katanya tidak berani masuk ke dalam pokok perkara, beda dengan Dr. Tifa. Halo Egy Sujana, kalau Roy Suryo bahkan tidak berani kamu anggap masuk ke pokok perkara, apalagi kamu yang pura-pura sakit sehingga kamu meminta restoratif justice. Alangkah lucu orang ini yang tidak ngaca terhadap kelakuannya sendiri yang membuat muak dan jijik orang yang dulu mendukungnya. Nggak ngaca kamu? Atau perlu teman-teman semuanya netizen kita donasi untuk membeli kaca yang besar, kita taruh di depan rumah Egy Sujana? Simak videonya. Tidak boleh bohong. Nah, itu kan konteks perbandingan Roy dengan Tifa. Saya lebih hormat dengan Tifa. Kenapa? Karena Tifa sudah menyatakan berani langsung ke sidang utama. Roy tidak gentleman ketimbang Tifa yang gentlewoman. Langsung ke pengadilan utama. Nah, di video tersebut sangat terlihat jelas bagaimana sifat munafikun orang ini yang tidak melihat keburukan di dalam dirinya yang begitu membuat orang jijik dan muak, tapi malah melihat keburukan orang lain. Roy Suryo bahkan menolak untuk melakukan RJ. Roy Suryo bahkan berani sampai saat ini terus mengungkapkan tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Juga Dr. Tifa. Kamu mau ngadu domba antara Dr. Tifa dan Roy Suryo? Itu yang kamu lakukan. Kalau perlu kamu kasih tuh nasihat tuh bekas tim kamu, yaitu Taka tuh. Kamu yang awal-awalnya bergerak berteriak luar biasa kesana kemari tentang ijazah Jokowi palsu, tapi kamu sendiri yang ngegebosi
Nggak malu kamu sudah menyeret 1.000 orang lebih Indonesia ini percaya dengan omongan kamu yang sekarang menjadi jijik dan muak, Egy Sujana. Terus terang buat saya dan juga mungkin yang lain ini agak terkaget-kaget juga sebetulnya ya, bahwa putusan selah itu bahwa semuanya itu diterima ya, putusan selah dari terdakwa itu sebetulnya poinnya itu adalah mengenai pasal-pasal yang dipermasalahkan bahwa itu obscure gitu loh, bahwa pasal-pasal yang di dalam dakwaan itu tidak jelas ya. Dan artinya ini bukan berarti bahwa saudara terdakwa ya, yang mungkin sekarang bebas ya, saudara Tifa, Dr. Tifa itu adalah yang dikatakan bebas secara murni. Sehingga saya minta disajikan informasi dari Ibu Ova. Ijazah itu pembuktian mata, bukan telinga. Gak pernah UGM menunjukkan. Nggak pernah ditunjukkan. Kalau kita ditanya SIM di jalan, tunjukkan SIM-nya. Tanya yang buat SIM, kan nggak lucu. Bukan Emon. Halo.